Semua orang di dunia ini yang hidup berdosa, tetapi Yesus membenarkan kita, menyucikan, menguduskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oke, kita kembali lagi di Football di segmen Navigasi. Dan kali ini kita footballnya spesial guys, karena football emang selalu spesial sih ya. Jadi emang special edition karena kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Jadi karena kita memperingati hari Jumat Agung, gue akan sharing tentang sudah selesai. Waduh, udah selesai dong. Episode kematian ya? Betul. Udah, belum. Oh. Maksudnya judul sharingnya udah selesai, bukan sharingnya udah selesai, bukan. Nah, jadi it is finished atau sudah selesai adalah kata yang ditulis oleh Yohanes di kitab Yohanes 19. Yang nulis cuma di kitab Yohanes karena Yohanes adalah satu-satunya murid yang tetap bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus disalib. Betul. Yang lainnya kabur, ya kan? Mereka ketakutan ketika Yesus disalib. Nah, kata-kata terakhir ini adalah kata-kata yang penting. Karena biasa kan kalau orang mau meninggal kan sebelum dia meninggal didengar apa nih kata-kata terakhir, pesan terakhir. Dikumpulin keluarga ya kan? Betul, dikumpulin keluarga. Dan ketika Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, dia katakan dua kata yang sangat bermakna untuk kita semua. Waduh. Betul. Betul. Dikatakan sudah selesai. Atau dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Kita bisa lihat di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, sudah selesai ini dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa artinya dalam bahasa asli adalah tetelestai. Artinya bahwa apa yang sudah diselesaikannya sekarang, tetapi dampaknya tuh sampai selama-lamanya. Karena Yesus mati untuk kita di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Apa tujuan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus segala dosa kita, ya kan? Nah, kata sudah selesai ini merupakan proklamasi kemenangan, ya kan? Kematian yang Yesus alami membawa kemenangan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagi Gret, bagi Yeski, bagi gue, dan bagi kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Dan kata sudah selesai ini merupakan proklamasi kesetiaan. Artinya apa? Yesus setia menanggung segala dosa kita di atas kayu salib sampai selesai. Karena banyak orang-orang memulai bisa tapi tidak bisa menyelesaikan, ya kan? Tapi kita belajar dari Yesus, dia memulai dan dia menyelesaikan dengan sangat baik, perfectly. Untuk siapa? Untukmu dan untukku. Nah, kata sudah selesai ini kan maknanya dalam banget nih, ya kan? Kita harus pahami nih, ketika Yesus katakan sudah selesai, tetelestai, apa yang dia selesaikan bagi kita? Nah, ini kita harus tahu nih. Apa nih? Apa yang dia selesaikan bagi kita? Yang pertama adalah ketika dia katakan sudah selesai, artinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus mengampuni segala dosa kita. Sama-sama kita baca di dalam Matius 26 ayat 28, ketika Yesus sebelum dia mati, dia melakukan perjamuan kudus. Dia katakan ketika dia mengangkat cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi melalui kematian Yesus, darahnya tercurah bagi setiap kita agar dosa kita diampuni. Yang pertama, Yesus mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, Yesus menebus setiap kita. Firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kalian masih berdosa, Yesus udah mati buat kita semua, ya kan? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita nih orang yang percaya ditebus. Kita diselamatkan, dibebaskan dari murka Allah. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran gitu. Kemudian yang ketiga,
kita disucikan, dikuduskan, dan juga dibenarkan, teman-teman. Jadi benar-benar kata sudah selesai ini artinya apa? Artinya ketika Yesus menyelesaikan misinya di atas kayu salib, artinya kita yang percaya kita disucikan. 1 Korintus 6 ayat 11, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi Roma juga bilang, sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka makan buah pengetahuan, mereka kita memiliki dosa asal dari Adam dan Hawa. Semua orang di dunia ini yang hidup berdosa. Tetapi Yesus membenarkan kita, menyucikan, menguduskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Keren banget gak sih? Ini privilege, ini baru privilege, ya kan? Dan juga ketika Yesus katakan sudah selesai, artinya kita tidak hidup lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Firman Tuhan bilang, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus menjadi kutuk di atas kayu salib agar kita tidak terkena kutuk hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi benar-benar Yesus maknanya tuh sudah selesai, itu dalam banget. Kita dibebaskan dari kutuk, kita disucikan, dikuduskan. Dan gak cuma itu, firman Tuhan juga katakan di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kematian Yesus juga membawa kesembuhan bagi setiap kita. Artinya sudah selesai, artinya segala penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Kesembuhan adalah hak kita. Dan kesembuhan adalah paket keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini powerful banget karena benar-benar kita tuh sebagai orang Kristen, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus ngerti apa sih yang Tuhan udah berikan bagi kita. Apa bagian kita jadi orang percaya? Apa bagian kita sebagai orang percaya, ya kan? Ketika Yesus mati buat kita, Dia melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa sebagai apa? Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Ini adalah ayat favorit gue, salah satunya. Sama-sama kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus, Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia menjadi anak manusia. Tahu nggak supaya apa? Supaya kita anak manusia diangkat jadi anak Allah. Itu kan Yohanes 3 Bang. Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita tuh bukan lagi hamba, tapi karena kasih Tuhan, Dia mati di atas kayu salib, kita diangkat jadi anak Allah. Jadi benar-benar kita harus ngerti kita tuh anak Allah. Jadi bersikaplah seperti anak Allah. Nah, selain itu, ketika Yesus katakan sudah selesai, Tuhan tuh mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Karena dosa itu membuat kita dan Tuhan tuh ada jarak. Tetapi Yesus memperdamaikan kita. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabib bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Yesus mati, ketika Dia katakan sudah selesai dan Dia menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, tabib bait suci terbelah dua. Artinya Yesus dengan kematiannya memperdamaikan kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak kita sama Tuhan, jadi kita bisa langsung doa sama Tuhan. Gak ada lagi perantara, hanya di dalam Yesus kita berdoa. Dan Tuhan langsung mendengar kita. Itu yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dan yang terakhir, Sekali nih. ini gue senang banget. Ini privilege yang kita terima ketika Yesus menyelesaikan misinya di atas kayu salib. Ketika Yesus katakan semua sudah selesai, apa yang Yesus selesaikan bagi kita? Yaitu Ia memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya.
Amin, 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 amin. Yohanes 3 ayat 16-17. Ini adalah ayat yang sering banget kita bahas. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita terima Yesus mati di atas kayu salib bagi setiap kita, dan dia katakan sudah selesai, artinya dia berikan kita hidup yang kekal. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Thank Jadi you banget loh, great lagi. benar-benar makna sudah selesai itu dalam banget buat kita. Tetelestai. Dan ini yang gue mau bilang, bahwa Tuhan Yesus gak cuma mati buat orang Kristen, Tuhan Yesus gak cuma mati buat gue, Great, dan Yeski, tapi Tuhan Yesus mati buat kita semua. Untuk semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu aja sih. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.